Proses ini baik untuk membangun hubungan yang harmonis dengan seseorang, bahkan dengan banyak orang. Proses ini sangat berguna sekali, terlebih di zaman ini, di mana sedang terjadi pembelahan sosial. Dukung-mendukung, pro dan kontra, sehingga kehidupan menjadi terasa jauh dari ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan bersama. Saling menyayangi, saling mengasihi dan saling membahagiakan. Nah, ketika teringat seseorang, siapapun itu, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Ingat, pikiran bekerja dengan citra kenangan pengalaman di masa lalu, kemudian akan membayangkan hal itu di masa depan. Kalau kenangan pengalaman itu menyenangkan, pikiran akan membayangkan untuk terulang lagi di masa depan. Kalau kenangan pengalaman itu tidak menyenangkan, pikiran akan menghindari membayangkan untuk tidak terjadi lagi di masa depan. Dan pada saat terlintas dalam pikiran semuanya hanya citra, di mana pikiran tidak bisa membedakannya. Hanya citra semata. Perbedaan itu terjadi pada rasa di dalam hati. Kita menyebutnya perasaan. Nah, ketika citra yang terlintas dalam pikiran itu adalah kenangan pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hati perasaan, maka segeralah buat sengaja kebalikannya. Hal ini akan membuat perasaan lebih nyaman. Paham ya? Oke, kita kembali dan lanjut lagi bertanya lagi. Ketika teringat seseorang, siapapun itu, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Kemudian bagaimana hatimu meresponnya? Apa yang terasa? Bagaimana rasanya? Coba diterima saja. Mungkin menyenangkan, mungkin juga tidak menyenangkan. Apapun itu perhatikan juga, bagaimana tubuhmu bergetar. Apa sensasi yang ada saat ini? Proses menerima rasa dan sensasi pada tubuh ini disebut mengizinkan dan menghadirkan. Lalu mengakui bahwa rasa dan sensasi itu ada. Terima saja, rasakan saja, sampai semua kalau bisa, hadir dan terasa, dengan rileks dan santai. Proses ini akan membawa rasa dan sensasi itu ke titik nol, larut dan lebur, menjadi netral, terlepas dengan sendirinya. Nah, kalau pelepasan itu belum terjadi, maka mari kita bantu dengan bertanya dalam hati. Bisakah aku melepaskan dan melarutkan atau membiarkan saja rasa dan sensasi ini pergi? Maukah aku melepaskan dan melarutkan atau membiarkan saja rasa dan sensasi ini pergi? Jawaban tidak bisa dan tidak mau, juga boleh. Jujur saja dengan hati sendiri. Nah, kalau hatimu menjawab tidak bisa dan tidak mau, ya gak apa-apa, boleh-boleh saja, tambah lagi pertanyaannya. Sampai kapan rasa dan sensasi ini akan aku tahan, aku genggam, aku simpan dan aku pelihara? Nah, mari kita lanjutkan. Kapan? Kapan aku bisa dan mau melepaskan rasa dan sensasi ini? Kita ulang sekali lagi. Sekarang beri nama, beri label rasa dan sensasi itu. Mungkin kesedihan, mungkin ketidakberdayaan atau frustrasi, mungkin ketakutan, mungkin keinginan yang belum kesampaian, mungkin kebencian, kemarahan yang berbalut dendam, dan mungkin juga kebanggaan yang berbunga kesombongan. Kemudian bertanyalah ke dalam hati, dan jawab dengan jujur. Jujur kepada diri sendiri, tidak akan ada orang lain yang tahu. Hanya diri sendiri. Bisakah aku melepaskan dan melarutkan atau membiarkan saja rasa dan sensasi ini pergi? Maukah aku melepaskan dan melarutkan atau membiarkan saja rasa dan sensasi ini pergi? Ingat, kalau hatimu menjawab tidak bisa dan tidak mau, tambah pertanyaannya. Sampai kapan rasa dan sensasi ini akan aku tahan, aku genggam, aku simpan dan aku pelihara? Kapan? Nah, mari kita lanjutkan. Kapan? Kapan aku bisa dan mau melepaskan rasa dan sensasi ini? Apapun jawabannya asal jujur. Biarkan saja. Sekarang bisakah dan maukah aku membuka diri dan menerima kemungkinan terbaik? Untuk kebaikan bersama, kesenangan bersama, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan bersama.
dan saling berbagi semua kebaikan, kesenangan, kenyamanan dan kebahagiaan itu. Rasakan dan nikmati sensasinya sejenak. Lihat dan rasakan juga semua sensasi itu melebar dan meluas ke sekitarnya, bahkan ke seluruh jagat raya, alam semesta ini. Nah, proses pelepasan selesai. Bila mau mengulangi lagi lebih bagus. Sebab boleh jadi masih ada rasa dan sensasi yang terpendam, terkubur di alam bawah sadar. Semakin sering melakukan pelepasan akan semakin baik. Lagi pula, apa gunanya sih menyimpan sampah perasaan di dalam diri sendiri? Salam damai, salam bahagia bersama. Terima kasih sudah membantu membuat kehidupan dunia lebih damai dan lebih bahagia. Healing dengan releasing, tahap kedua. Pada rekaman sebelumnya, kita sudah mendapatkan sedikit ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Dan kita juga sudah melepaskan dan membiarkan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan itu meluas dan melebar di sekitar diri sendiri, bahkan ke jagat alam raya semesta. Sebuah proses healing yang mudah dan menyenangkan sekali. Tahukah kamu, di dalam kesadaran diri sejati atau dalam hakikat diri sebenarnya, hanya ada satu, hanya ada kesatuan. Dan tidak ada keterpisahan, sebenarnya. Keterpisahan itu adanya di alam ketidaksadaran. Meskipun sebagai aku yang kecil, keterpisahan itu terasa ada, dan seakan nyata di dalam hidup kita saat ini. Baiklah, mari kita masuk ke dalam kehidupan aku yang kecil itu di mana ada keterpisahan. Ada aku di sini dan ada dia atau mereka yang terpisah di sana. Awal mula adanya rasa keterpisahan itu, menjadi pangkal adanya rasa ketidaknyamanan, yang menjelma menjadi rasa ketakutan, kesedihan, dan juga rasa kesenangan, rasa kebanggaan dan bahkan rasa kesombongan. Pusatnya adalah rasa keakuan. Ya, itu tadi. Ada aku di sini, ada dia dan mereka di sana. Dalam kesatuan, kita aman, nyaman dan asyik-asyik saja. Tenang, damai, dan bahagia. Karena adanya keterpisahan itu kita mulai merasa tidak aman, mulai merasa tidak nyaman, tidak tenang, tidak damai, dan apalagi tidak bahagia. Ada terasa sesuatu yang hilang dari diri kita yang kecil, dan diri kita yang bukan sejati. Nah, dari situ mulailah kita mencari-cari, kemana perginya ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan itu, yang merupakan sejatinya diri kita itu. Kalau mencari sesuatu, berarti ada sesuatu itu yang hilang dari diri kita. Proses mencari itu disebut keinginan. Ada yang menyebut proses mencari dan mencapai keinginan itu adalah perjuangan, atau usaha, dan seterusnya. Padahal rasa aman, rasa nyaman, rasa tenang, rasa damai, dan rasa bahagia penuh cinta, kasih sayang itu tidak pergi kemana-mana. Itu semua masih ada di dalam diri sejati kita. Hanya saja sementara ini tertutupi oleh konsep, label, keyakinan, kepercayaan dan kebiasaan sehari-hari kita yang bukan diri sejati. Sementara aku yang kecil ini merasa yang dia cari itu ada pada orang lain, yang terpisah menjadi aku, dan aku yang juga kecil, dan juga bukan yang sejati. Maka terjadilah perebutan, persaingan dan bahkan peperangan. Penyebabnya, setelah adanya rasa keterpisahan itu adalah munculnya keinginan mendapatkan milik aku yang sudah hilang, yaitu rasa aman, rasa nyaman, tenang, damai dan bahagia. Dalam usaha atau perjuangan, di mana ada perebutan, persaingan dan peperangan, maka diperlukan adanya kontrol atau pengendalian. Diperlukan juga adanya approval atau persetujuan yang disebabkan oleh adanya perasaan suka dan tidak suka. Dan semua itu tarik-menarik. Ada yang didapat dan dimiliki, ada juga yang tidak, terlepas atau hilang. Dan mari kita catat, kita sadari dulu poin-poinnya. Ada keterpisahan, ada ketidaknyamanan, ada keinginan untuk menguasai dan mengendalikan.
Ada keinginan untuk mendapatkan persetujuan, kesepakatan, dan kompromi. Nah, ketika sampai pada persetujuan, kesepakatan dan kompromi itu, aku dan aku lain menjadi satu kembali dalam ikatan yang disetujui bersama yang disebut kesepakatan dan kompromi. Selama masih setuju, masih sepakat dalam kompromi, rasa aman, nyaman, tenang, damai dan bahagia itu ada, nyata dalam ikatan persatuan. Apabila persetujuan, kesepakatan dan kompromi itu dilanggar, dikhianati dan dianggap tidak lagi ada, maka kembalilah yang namanya keterpisahan. Kembalilah rasa tidak aman, tidak nyaman, dan hilanglah ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Untuk mengembalikan aku dan aku lain yang sudah terpisah prosesnya menjadi sulit dan rumit. Karena sudah ada dua dan banyak aku, agar menjadi lebih mudah. Mari kita fokus saja pada diri sendiri. Aku yang kecil ini sendiri. Abaikan dulu aku yang lain itu. Proses ini benar-benar merupakan cara yang ampuh untuk melepaskan perasaan apapun yang muncul kembali dalam hubungan, atau muncul ketika kamu berada dalam rapat bisnis, atau muncul ketika kamu sedang melakukan penjualan, atau muncul ketika kamu memberikan pesan, atau muncul ketika kamu berbicara dengan istri kamu, suami kamu, ayah dan ibu kamu, saudara-saudara kamu. Pokoknya, siapa saja. Dan melakukan proses ini adalah cara yang sangat ampuh untuk meningkatkan hubungan apapun, baik pribadi atau profesional. Salah satu pengalaman sangat kuat sebenarnya saya miliki dari menggunakan proses ini ketika saya memutuskan untuk melakukan prosedur ini pada ibu saya. Meskipun hanya satu kali saja melakukan prosedur ini pada ibu saya, sekarang saya merasakan dari kaki saya sampai ke rambut saya tidak ada penyumbatan, plong. Bebas dan lega. Dan itu terjadi hanya dalam satu sesi melakukan proses ini pada ibu saya. Jadi benar, ini adalah proses yang sangat kuat. Maka dari itu sangat saya rekomendasikan untuk kamu mencoba melakukan pada istri kamu, pada suami kamu, pada siapapun yang pernah berhubungan dengan kamu, kepada ayah kamu, ibu kamu, apakah dia masih hidup atau tidak, itu tidak masalah, pada saudara-saudara kamu, dan semua orang yang bekerja dengan kamu, atau berhubungan dengan kamu secara teratur. Yuk kita coba. Untuk saat ini, cukup pilih siapa saja dalam hidup kamu, yang ingin kamu merasa lebih bebas. Dan kemudian saya akan membawa kamu semua melalui pertanyaan-pertanyaan pelepasan atau releasing ini. Nah, sekarang biarkan diri kamu membayangkan dia, di depan kamu sebisanya saja. Pertama, melepas keinginan untuk mengendalikan. Apakah dia mencoba mengendalikan kamu? Apakah itu terdengar, terlihat dan terasa seperti itu? Dan jika demikian, bisakah kamu melepaskan keinginan untuk mengendalikan dia? Apakah kamu mencoba mengendalikan dia? Apakah itu terdengar, terlihat dan terasa seperti itu? Dan jika demikian untuk saat ini, bisakah kamu melepaskan keinginan untuk mengendalikan dia? Apakah dia mencoba mengendalikan kamu? Apakah itu terdengar, terlihat dan terasa seperti itu? Dan jika demikian untuk saat ini, bisakah kamu melepaskan keinginan untuk menghentikan dia mengendalikan kamu? Apakah kamu mencoba mengendalikan dia? Dan jika demikian untuk saat ini, bisakah kamu melepaskan keinginan untuk mengendalikan dia? Apakah dia mencoba mengendalikan kamu? Dan jika demikian bisakah kamu melepaskan keinginan untuk menghentikan dia mengendalikan kamu? Apakah kamu mencoba mengendalikan dia? Dan jika demikian untuk saat ini bisakah kamu melepaskan keinginan untuk mengendalikan dia? Sekarang, jika kamu melakukan ini sendiri, kamu sebaiknya terus bolak-balik atau mengulang di antara kedua pertanyaan ini, sampai kamu siap untuk pertanyaan penyelesaian, dan pertanyaan penyelesaian ini yang akan saya bahas sekarang hanyalah sebuah keputusan. Bisakah kamu memberi dia hak untuk menjadi dia seperti apa adanya, dia?
Maukah kamu memberi dia hak untuk menjadi dia seperti apa adanya, dia? Apakah kamu sekarang memberikan dia hak untuk menjadi dia seperti apa adanya, dia? Ingat, ini hanya pilihan. Kamu dapat melakukannya kapan saja. Sekarang, jika kamu melakukan ini sendiri, kamu sebaiknya terus mengulang melakukan pertanyaan pertama, sampai kamu bisa mendapatkan jawaban "iya" yang tegas. Saya sekarang memberikan dia hak untuk menjadi dirinya sendiri, seperti apa adanya, dia. Saya sekarang memberikan dia hak untuk menjadi dirinya sendiri, seperti apa adanya, dia. Saya sekarang memberikan dia hak untuk menjadi dirinya sendiri, seperti apa adanya, dia. Oke, bagus. Kedua, melepas keinginan untuk mendapat persetujuan, pengakuan dan rasa suka atau tidak suka. Apakah dia tidak suka atau tidak menyetujui sesuatu dalam dirimu? Apakah itu terdengar, terlihat dan terasa seperti itu? Jika iya, perhatikan, apakah itu membangkitkan keinginan untuk mendapatkan persetujuan di dalam dirimu? Jika iya, bisakah dan maukah kamu melepaskan perasaan ingin mendapatkan persetujuan itu? Apakah kamu tidak menyukai atau tidak menyetujui sesuatu dalam dirinya? Jika iya, bisakah dan maukah kamu melepaskan hambatan rasa sukamu dari dirinya? Apakah dia tidak menyukai atau tidak menyetujui sesuatu dalam dirimu? Apakah itu terdengar, terlihat dan terasa seperti itu? Jika ya, bisakah dan maukah kamu melepaskan keinginan agar dia menyukai atau menyetujuimu? Sebisanya saja. Apakah kamu tidak menyukai atau tidak menyetujui sesuatu dalam dirinya? Jika iya, bisakah dan maukah kamu melepaskan hambatan persetujuan atau cintamu dari dirinya? Apakah dia tidak menyukai atau tidak menyetujui sesuatu dalam dirimu atau apakah itu terasa seperti itu? Dan jika iya, bisakah dan maukah kamu melepaskan keinginan agar dia menyukaimu atau menyetujuimu? Apakah kamu tidak menyukai atau tidak menyetujui sesuatu dalam dirinya? Dan jika ya, untuk saat ini saja, bisakah dan maukah kamu melepaskan ketidaksukaan atau ketidaksetujuan yang kamu miliki pada dirinya? Apakah kamu tidak menyukai atau tidak menyetujui sesuatu dalam dirinya? Dan jika iya, bisakah dan maukah kamu melepaskan ketidaksetujuan itu? Dan apakah dia tidak suka atau tidak setuju dengan sesuatu dalam diri kamu atau apakah itu tampak seperti itu dan jika demikian, bisakah dan maukah kamu melepaskannya? Dan sekali lagi, jika kamu melakukan ini sendiri, kamu akan terus melakukannya selama diperlukan sampai kamu merasa lengkap. Tetapi mari kita lanjutkan ke pertanyaan penyelesaian. Bisakah dan maukah kamu pada saat ini hanya memiliki perasaan cinta padanya? Maukah kamu membiarkan diri kamu hanya memiliki perasaan cinta padanya, untuk saat ini saja? Dan apakah kamu hanya memiliki perasaan cinta padanya? Dan ingat kamu dapat memilih itu kapan saja. Dan lagi, jika kamu melakukan ini sendiri, kamu akan terus melakukan itu sampai jawabannya adalah iya yang tegas. Ketiga, melepas keinginan untuk perasaan aman. Jadi mari kita lanjutkan ke pertanyaan keamanan. Apakah dia menantang, menentang atau mengancam kamu, atau apakah itu terasa seperti itu? Jika demikian, bisakah dan maukah kamu melepaskan keinginan untuk melindungi diri kamu dari dia? Apakah kamu menentang atau mengancam dia atau apakah itu terasa seperti itu? Dan jika demikian, hanya untuk saat ini, bisakah dan maukah kamu melepaskan keinginan untuk menentang atau mengancam dia? Apakah dia menentang atau mengancam kamu? Dan jika demikian, bisakah dan maukah kamu melepaskan keinginan untuk menghentikan dia dari menantang atau mengancam kamu? Bisakah dan maukah kamu melepaskan keinginan untuk merasa aman bersama dia? Apakah kamu menantang atau mengancam dia? Dan jika demikian bisakah dan maukah kamu melepaskan keinginan untuk menantang
menentang atau mengancam dia. Apakah dia menantang, menentang atau mengancam kamu atau apakah terasa seperti itu? Dan jika demikian bisakah dan maukah kamu melepaskan keinginan untuk melindungi diri sendiri dari keinginan untuk merasa aman bersama dia? Apakah kamu menentang atau mengancam dia atau apakah terasa seperti itu? Atau apakah kamu ingin? Dan jika demikian untuk saat ini, bisakah dan maukah kamu melepaskan keinginan untuk menantang, menentang atau mengancam dia? Apakah dia menantang, menentang atau mengancam kamu dan jika demikian bisakah dan maukah kamu melepaskan rasa tidak aman yang muncul di dalam diri kamu? Apakah kamu menantang, menentang atau mengancam dia dan jika demikian bisakah dan maukah kamu melepaskan keinginan untuk menantang, menentang atau mengancam dia sebisanya kamu saja? Dan kemudian bisakah dan maukah kamu membiarkan diri kamu hanya memiliki perasaan nyaman, perasaan aman dan percaya dengan dia? Bisakah dan maukah kamu membiarkan diri kamu hanya memiliki perasaan nyaman, perasaan aman dan percaya dengan dia? Apakah kamu sekarang hanya memiliki perasaan nyaman, perasaan aman dan percaya dengan dia? Dan sekali lagi, jika jawabannya iya saatnya untuk melanjutkan. Tetapi bahkan, jika jawabannya tidak kita akan melanjutkan. Dan jika kamu melakukan ini sendiri, kamu akan terus melakukan ini sampai kamu bisa sampai pada jawaban iya. Oke, bagus. Keempat, melepas keinginan untuk merasa satu atau menyatu. Dan mari kita lakukan rangkaian pertanyaan terakhir. Apakah dia menolak terputus atau dengan cara apapun mencoba untuk terpisah dari kamu atau apakah terasa seperti itu? Dan jika demikian bisakah dan maukah kamu melepaskan keinginan untuk menjadi satu dengan dia? Dan apakah kamu menolak terputus atau dengan cara apapun mencoba untuk terpisah dari dia? Dan jika demikian bisakah dan maukah kamu melepaskan keinginan untuk menolak terputus atau terpisah dari dia untuk saat ini? Apakah dia menolak terputus atau bagaimanapun mencoba untuk terpisah dari kamu atau apakah tampak seperti itu? Dan jika demikian bisakah dan maukah kamu melepaskan keinginan untuk menghentikan keinginan untuk menjadi satu dengan dia? Apakah kamu menolak terputus atau dengan cara apapun mencoba untuk terpisah dari dia? Dan jika demikian bisakah dan maukah kamu melepaskan penolakan terputus atau mencoba untuk terpisah dari dia? Apakah dia tampak menolak terputus atau mencoba untuk terpisah dari kamu? Dan jika demikian bisakah dan maukah kamu melepaskan keinginan untuk bergabung dengan dia atau ingin menjadi satu dengan dia? Apakah kamu menolak terputus atau dengan cara apapun mencoba untuk terpisah dari dia? Dan jika demikian bisakah dan maukah kamu melepaskan keinginan untuk menolak terputus atau mencoba untuk terpisah dari dia? Apakah dia menolak pemutusan atau dengan cara apapun mencoba untuk terpisah dari kamu atau apakah itu terasa seperti itu? Dan jika demikian lihat apakah itu membangkitkan keinginan untuk menjadi satu rasa pemisahan dan jika demikian bisakah dan maukah kamu membebaskannya, melepaskan keinginan itu sebisanya saja sebaik mungkin. Apakah kamu menolak pemutusan atau dengan cara apapun mencoba untuk terpisah dari dia? Dan jika demikian untuk saat ini bisakah dan maukah kamu melepaskan keinginan untuk menolak pemutusan atau mencoba untuk terpisah dari dia? Dan bisakah dan maukah kamu sekarang pada saat ini hanya memiliki perasaan kesatuan, tidak ada yang terpisah, antara kamu atau saya dengan dia, ya bisakah dan maukah kamu? Apakah kamu pada saat ini membiarkan diri kamu hanya memiliki perasaan kesatuan, perasaan tidak ada yang terpisah, antara kamu atau saya dengan dia? Apakah kamu hanya memiliki perasaan kesatuan dengan dia di mana tidak ada yang terpisah, antara kamu atau saya, pada saat ini? Lagi, jika kamu melakukan ini sendiri kamu akan terus melakukannya sampai kamu mendapatkan jawaban iya yang tegas. Saya pikir, kamu dapat melihat hanya dari hal sedikit ini, yang kita lakukan bersama, bahwa itu adalah proses yang sangat kuat.
Saya sangat menyarankan kamu melakukan ini pada semua orang yang dekat dengan kamu atau semua orang yang dulu dekat dengan kamu. Caranya jika kamu pernah mengakhiri hubungan dengan buruk dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa entah bagaimana kamu berhasil menciptakan kembali hubungan yang sama dengan orang berikutnya. Kamu mungkin membawa sedikit beban berlebih. Hanya dengan sedikit sentuhan dan melakukan ini pada hubungan lama, meskipun kamu mungkin tidak akan pernah berhubungan dengan dia lagi, akan sangat membebaskan. Dan itu juga sangat berguna dalam bisnis jika kamu berada dalam situasi penjualan, di mana kamu tahu bahwa kamu telah menerima panggilan penjualan yang buruk, tetapi kamu harus menelepon orang itu kembali dan mencoba untuk melanjutkan prosesnya. Lakukan ini terlebih dahulu. Jika kamu tahu bahwa kamu akan bertemu dengan pelanggan yang sulit atau vendor yang sulit, lakukan ini terlebih dahulu. Jika kamu tahu kamu akan bertemu dengan karyawan yang sulit, lakukan ini terlebih dahulu, atau majikan yang sulit atau rekan yang sulit dalam bisnis kamu, lakukan ini terlebih dahulu. Saya benar-benar telah melihat keajaiban terjadi dalam bisnis ketika orang memasukkan proses ini ke dalam persiapan dia untuk memulai rapat. Oke, bagus. Kamu telah menjalani proses penyembuhan atau healing ini dengan melepaskan keinginan untuk mengendalikan, keinginan untuk mendapat persetujuan, cinta dan dicintai, dan keinginan untuk merasa aman dan nyaman serta hanya merasa tenang, damai, bahagia dengan siapapun. Kamu hebat. Selamat, terima kasih.